Kabupaten Garut tuh berada di posisi 2 terendah di Provinsi Jawa Barat. Aku pengen nih tertarik buat baca buku, aku pengen rajin baca buku, tapi implementasinya kosong, nggak ada. Di sini siapa sih yang senang baca buku? Entah itu novel ataupun biografi tentang idola kalian. Halo, aku Ananda Dipania. Di sini aku mau nanya-nanya nih seputar dunia literasi bareng Duta Baca Jawa Barat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifatul Haya, Duta Baca Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Sekarang kesibukannya lagi ngapain nih? Kegiatan sekarang mungkin yang pertama sebagai mahasiswa, yang kedua juga masih aktif di on duty, baik itu di Kabupaten Garut, di tingkat kabupaten ataupun di tingkat Provinsi Jawa Barat, karena kebetulan di provinsi belum ada pemilihan di tahun ini, di tahun 2025. Selain kegiatan tadi, ikut juga beberapa organisasi di luar kampus, juga ada beberapa proyek pribadi yang memang lagi digarap sekarang, yaitu nulis buku. Kemudian lagi seneng juga konten pribadi sih saat ini. Gimana sih awal mulanya kamu suka baca buku itu? Apakah hobi dari kecil atau ada hal lain yang mendukung itu? Oke, kalau awal suka baca itu sejak SMP ya. Sejak SMP awalnya dari mulai senang nulis sih sebetulnya. Senang nulis dulu, nulis diary lah biasa anak-anak SMP dulu. Kemudian dari sana mulai tertarik buat cari sesuatu yang baru waktu SMP dulu. Kayak nggak mungkin nih aku nulis aja terus, tapi gimana caranya biar tulisannya itu bisa bermanfaat buat aku, buat orang lain gitu ya. Dan di sana aku mulai cari hobi lain, cari kesibukan lain selain nulis. Aku coba buat baca, senang baca. Awal-awalnya nggak yang tulen banget gitu baca banyak, enggak, tapi aku dipatok sih, seringnya dibacanya dipatok misal per hari 2 halaman, itu yang lama-lama jadi habit ya, jadi kebiasaan buat aku pribadi. Dari sana aku mulai seneng sama aktivitas baca, lebih ke merasa oh ini tuh dunia aku loh gitu, ini tuh aku banget. Kan kita biasanya bingung aku tuh sebenarnya hobinya apa, fashionnya kemana. Dan setelah aku menginjak di dunia menulis awalnya, terus disambung dengan dunia membaca, aku rasa oh ini tuh aku banget, fashion aku banget dari situ. Oke, jadi hal itu mendorong kamu buat ikut Duta Baca berarti ya? Iya, betul. Ya. Aku kan banyak yang belum tahu nih, Duta Baca itu ngapain aja sih? Terus bagaimana sih cara dapat gelar Duta Baca itu sendiri? Oke, kalau perjalanan aku di Duta Baca itu sebetulnya nggak semudah itu juga, nggak semudah kelihatannya dapat selempang kemudian jadi Duta Baca, enggak. Aku sempat daftar di Duta Baca tahun 2024 di Garut. Kemudian aku hanya lolos di 40 besar. Kemudian, apakah aku menyerah? Kita gagal di tahun 2024? Tidak. Aku coba daftar lagi di tahun 2025 setelah mengikuti serangkaian pemilihan, serangkaian ya cukup lumayan banyak ya tahapan-tahapannya. Baik itu dari seleksi administrasi dulu, kemudian ada seleksi wawancara, ada wawancara tertutup, wawancara terbuka, kemudian ada uji kabisa, masih banyak tahapan-tahapan yang harus ditempuh gitu ya untuk mendapat gelar sebagai Duta Baca ini. Dari tahun 2025, alhamdulillah bisa menjadi juara utama di Kabupaten Garut, kemudian didelegasi kembali, dikirim ke tingkat provinsi ke Jawa Barat. Sebetulnya milih Duta Baca tuh karena merasa aku punya passion di literasi. Gimana sih caranya aku bisa terus berkembang, bisa terus bertumbuh dan bertambah di ruang yang aku banget gitu ya. Nah, aku melihat ada Duta Baca nih, Duta Baca itu sebagai wadah bagi orang-orang yang memang senang sama dunia literasi. Selain itu, Duta Baca tugasnya apa, fungsinya apa, kegiatannya apa aja. Duta Baca itu yang pertama, tugasnya sebagai brand ambassador dari perpustakaan sendiri. Jadi kita itu ada di bawah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kalau di kabupaten ya di tingkat Kabupaten Garut, kalau di provinsi di bawah Dispusipda atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat. Tugasnya ngapain aja Duta Baca? Satu, ngajak generasi muda buat lebih aware terkait dengan membaca. Kemudian kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan kunjungan perpustakaan, biasanya Duta Baca dilibatkan. Festival literasi, biasanya Duta Baca juga turut terlibat untuk mengisi kegiatan. Biasanya di masing-masing dinas itu punya program kerja.
Misal di Duta Baca harus ngisi kegiatan storytelling atau kegiatan kunjungan ke sekolah. Biasanya Duta Baca terlibat dan ngasih materi gitulah ke anak-anak gitu. Terus selain ada mengikuti program dari dinas, Duta Baca juga punya program dari paguyuban. Paguyuban itu yang menaungi Duta Bacanya gitu. Jadi ada dinas perpustakaan, di bawahnya ada paguyuban, baru Duta Baca gitu. Kita harus ikut kegiatan yang sudah ada dari dinasnya, kemudian dari paguyubannya, ada juga program pribadi. Jadi masing-masing Duta Baca, salah satu syarat untuk menjadi Duta Baca itu kita harus punya program. Kamu bawa apa gitu ya untuk kemajuan literasi di Garut? Misal aku punya komunitas literary journey. Ini lebih ke literasi dasar, bagaimana kita mengenalkan kembali, merebranding orang-orang supaya paham dan aware terhadap pemahaman literasi dasar. Itu sih tugas utama kegiatan Duta Baca. Menurut kamu gimana sih kondisi dunia literasi di Jawa Barat ini? Oke, kalau berbicara tentang konteks dunia literasi saat ini, kalau dilihat dari perkembangan sekarang, memang cukup baik, bisa dikatakan cukup baik, apalagi di skala Jawa Barat, karena mengingat masih banyak orang-orang yang berkunjung ke perpustakaan. Jadi perpustakaannya masih berjalan dengan baik gitu ya. Kan salah satu kita melihat bagaimana perpustakaan itu bisa berfungsi itu dari tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Kalau di tingkat Jawa Barat, kunjungan masyarakatnya masih cukup tinggi. Dari kalangan mahasiswa, dari kalangan anak-anak, dari kalangan orang tua juga masih banyak yang berkunjung ke perpustakaan. Kemudian kalau di tingkat Jawa Barat sendiri, itu memang ada program-program yang cukup aktif gitu ya untuk kunjungan ke daerah-daerah. Berbeda dengan kondisi literasi di Kabupaten Garut. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2024, Kabupaten Garut itu berada di posisi 2 terendah di Provinsi Jawa Barat. Itu artinya cukup menjadi bibit kekhawatiran ya untuk kita, karena ini artinya Kabupaten Garut angka literasinya masih tertinggal jauh di tingkat Jawa Barat gitu ya. Apalagi di tingkat Indonesia gitu ya, di tingkat Jawa Barat saja Kabupaten Garut menduduki posisi 2 terendah. Ini menjadi PR besar baik bagi dinas di tingkat kabupaten ataupun bagi Duta Baca di tingkat kabupaten. Ini menjadi PR besar karena ini menjadi hal yang sangat disorot sebetulnya oleh tingkat Provinsi Jawa Barat. Apa yang menjadi penyebab dari mundurnya IPLM Kabupaten Garut tahun 2024 setelah sebelumnya ada kenaikan seperti itu. Tapi ada kekhawatiran nggak sih tentang literasi di Jawa Barat ini? Kalau kekhawatiran mungkin lebih ke lebih ke minat baca. Karena itu sih permasalahan utama tuh minat baca. Kalau misalkan berbicara orang minat baca gak? Aku minat baca gitu. Tapi gak ada niat buat bacanya. Dia minat aja, dia pengen, aku pengen nih tertarik buat baca buku, aku pengen rajin baca buku, tapi implementasinya kosong, gak ada. Itu kenapa? Karena dia cuma mau aja, dia gak punya alasan kenapa dia harus baca buku gitu. Ibaratnya gini, kalau misalkan perut kita lapar, kita pasti otomatis makan, cari makan kan. Beda lagi kalau otak kita lapar, kan gak akan kasih sinyal kriuk-kriuk gitu ya. Kriuk apa sih? Apa sih, perut kita kan pasti otomatis refleks ya, punya refleks sendiri. Kalau misalkan otak kita lapar kan kita nggak tahu harus dikasih makan apa. Salah satunya dikasih makannya lewat bacaan yang kita baca, ya lewat buku. Kekhawatiran aku itu sih minat baca yang makin merosot karena kita bersaing sama teknologi era digital. Buku bacaan pun makin harganya cukup mahal ya untuk saat ini gitu ya. Salah satu tantangan di Indonesia kenapa banyak orang yang minim baca karena pembelian bukunya juga cukup terbilang mahal gitu ya. Jadi masih banyak orang yang ya udahlah baca digital aja gitu. Jadi peralihan teknologi sekarang juga cukup jadi PR, jadi kekhawatiran terkikisnya minat baca untuk wabil khusus ke perpustakaan gitu. Kemarin sempat ada yang viral nih di Garut tentang rumah literasi yang dimana mereka tuh buka donasi, baik itu uang ataupun buku, tapi uangnya nggak tahu digunakan apa gitu, kurang transparansi. Menurut kamu nih sebagai duta baca, bagaimana sih menanggapi kasus tersebut? Oke, untuk kasus rumah literasi sendiri sebetulnya niat yang dibuat tuh baik ya. Dia ingin mengajak generasi muda untuk lebih aware, lebih gemar membaca lagi mungkin ya, baik dari kalangan anak-anak atau dari kalangan
orang tua, pokoknya dari berbagai kalangan. Tapi mungkin yang di sini yang cukup disayangkan adalah tadi dia menggunakan fasilitas yang seharusnya untuk kepentingan umum dia manfaatkan untuk kepentingan dia pribadi. Itu cukup sayang karena biasanya setiap hari Minggu, 1 minggu sekali biasanya ada di alun-alun Kabupaten Garut kan, dia buka lapak baca, kemudian dia juga mengajak generasi muda buat baca setiap hari Minggunya, aktivitas di sana. Tapi mungkin karena salahnya, saya memandang salahnya di sini karena seharusnya dia bisa memanfaatkan donasi itu lebih baik lagi dengan kalau misalkan memang ada donasi yang masuk, dia bisa bikin transparansi dana. Mungkin para donatur bisa lebih, oh iya ternyata dananya itu digunakan ke sini, disalurkan ke sini. Jadi kan tidak akan bertanya-tanya seperti itu. Kemudian untuk saat ini sebagai duta baca yang menanggapi kasus seperti itu cukup sedih karena kami dari Duta Baca, khususnya Duta Baca Kabupaten Garut pun pernah ada komunikasi gitu ya dengan rumah literasi dan sempat ada bincang-bincang untuk kolaborasi, tapi belum sempat terjadi. Dan sampai kasus ini viral gitu ya saat ini menjadi sorotan yang sorotan yang sangat kuat baik di kita Duta Baca ataupun di tingkat dinas, bahwa ternyata kita tidak bisa asal buka lapak baca aja gitu ya tanpa alasan yang jelas, juga tanpa pengelolaan yang jelas kayak gitu. Di era media sosial ini ada nggak sih menurut kamu kayak influencer ataupun content creator yang memiliki potensi untuk meningkatkan minat baca masyarakat? Siapa dan kenapa? Oke, kalau dari aku sih Mbak Najwa. Mbak Najwa Shihab. Kenapa? Karena dia punya powerful yang kuat gitu ya. Dia punya untayan kalimat-kalimat yang memotivasi, yang memantik emosi seseorang untuk open mind gitu ya, untuk lebih terbuka pemikirannya. Sebetulnya kalau misalkan menyoroti siapa Mbak Najwa, tapi kalau pendapat aku sih ya, seharusnya para influencer tuh punya kekuatan untuk mereka mengajak generasi muda untuk senang baca. Kan biasanya netizen tuh sekarang tuh FOMO ya. Iya, FOMO. Lagi FOMO olahraga. Kan apa salahnya FOMO untuk kebaikan sih ya. Misal FOMO baca buku. Para influencer mulai untuk aktif di kegiatan literasi, membaca ataupun menulis, kan itu bisa memantik si followersnya untuk ikut juga. Oh ternyata yang aku follow tuh dia senang baca gitu. Oh aku juga mau coba. Terus kan banyak nih sekarang akun-akun influencer yang review buku. Itu menjadi salah satu daya tarik yang memang membuat kita yang masih minim baca, oh ternyata kita udah tahu misal buku ini tuh membahas tentang apa. Jadi tanpa kita harus baca seluruh bukunya, kita udah tahu gambaran umumnya. Di sana muncullah ketertarikan kita buat baca buku itu. Nah itu jadi salah satu strategi yang kuat ya. Tapi alangkah baiknya kalau semua influencer sadar gitu ya untuk memanfaatkan itu para followers. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Coba dong kasih pesan-pesan buat teman-teman yang nonton, entah itu yang suka baca ataupun yang belum tertarik untuk membaca. Oke, buat teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia literasi, khususnya dunia membaca, ayo pertahankan dan tingkatkan lagi minat bacanya. Karena membaca itu sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di kemudian, di masa depan. Karena orang-orang sukses yang ada pun mereka tidak luput dari kesenangan mereka, yaitu membaca. Dan buat teman-teman yang belum tersadar dan belum tergerak hatinya untuk senang membaca, ayo coba aja dulu, ayo mulai aja dulu. Karena kalau kita nggak mulai hari ini, keburu kita tua, nanti kita akan menyesal di kemudian. Jadi jangan tunggu nanti untuk mulai membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Saya Ananda Dipania, sampai jumpa kembali.